Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Suryadi, NPM 2020 4450203, kelas S7D. Saya di sini akan mengajukan judul yaitu pengukuran beban kerja dan optimalisasi jumlah karyawan menggunakan metode work analysis dan workforce analysis pada bagian packing di PT Inti Chemika Sejahtera. Untuk tugas ini yaitu mereview 10 jurnal dan satu skripsi. Langsung saja, yaitu untuk jurnal yang pertama itu analisis beban kerja guna menentukan jumlah tenaga kerja optimal dengan metode work analysis dan workforce analysis. Pada jurnal ini yaitu masalah atau latar belakangnya itu pengamatan pendahuluan diketahui bahwa pada setiap stasiun kerja terjadi ketidaksesuaian antara beban kerja dan jumlah pekerja. Hal ini disebabkan perusahaan tersebut tidak melakukan pengukuran beban kerja. Terjadinya ketidaksesuaian akan mengakibatkan inefisiensi kerja dan bertambahnya tinggi nilai beban kerja. Adapun metode yang digunakan pada jurnal itu yaitu metode work analysis dan workforce analysis. Hasil pembahasannya yaitu data pengamatan work sampling, hasil pengamatan selama 7 hari 3.360 menit diperoleh data produksi sebanyak 2.560 piece. Pengamatan work sampling yang dilakukan terhadap 16 karyawan yang bagian produksi UD Rizky Hadi Putra dengan jumlah pengamatan per hari tiap operator sebanyak 80 kali. Adapun kesimpulan dari jurnal ini itu hasil perhitungan beban kerja menggunakan work analysis menunjukkan bahwa karyawan di stasiun Sleman rata-rata menerapkan beban kerja sebanyak 134,97%, stasiun Arapain itu rata-rata 133,45%, stasiun Cold atau Hot itu Press rata-rata 133,77%, dan stasiun pemotongan rata-rata beban kerjanya sebesar 98,48%. Jumlah tenaga kerja optimal masing-masing stasiun kerja yang dibutuhkan oleh UD Rizky Hadi Putra berdasarkan metode workforce analysis, yaitu stasiun Pengeleman 3 orang, awalnya 2 orang, stasiun Rapen 12 orang menjadi 8 orang, stasiun Cold atau Hot Press 3 orang, awalnya 2 orang, dan stasiun pemotongan tetap 4 orang. Untuk menentukan selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode perhitungan beban kerja lain untuk menghitung jumlah tenaga kerja optimal agar dapat mengetahui perbedaannya. Pencocokan masalah dengan metode yang saya ajukan itu masalah pada jurnal 1 ini yaitu terjadi ketidaksesuaian akan mengakibatkan efisiensi kerja dan bertambahnya tinggi nilai beban kerja. Dengan permasalahan yang ada pada jurnal ini sangat cocok permasalahan dan metode yang saya ajukan, yaitu dengan tema work analysis dan workforce analysis yang membahas dan mencari solusi beban kerja karyawan. Untuk rangkuman disampaikan dalam jurnal ini yaitu masalah pada jurnal ini yaitu terjadinya ketidaksesuaian mengakibatkan efisiensi kerja bertambahnya tinggi beban kerja. Yaitu untuk jurnal yang kedua yaitu analisis kebutuhan tenaga kerja di UMKM OMAH kadang berdasarkan metode work analysis dan workforce analysis. Untuk masalah latar belakang itu selama ini permintaan sangat burung dan kucing di Selora begitu banyak dengan rata-rata 1.000 sangkar per bulannya yang terdiri dari 400 sangkar burung dan 600 kucing. Metode yang digunakan dari jurnal ini yaitu metode work analysis dan workforce analysis. Hasil pembahasannya itu berdasarkan hasil perhitungan antara dua metode. Yang workforce analysis memiliki hasil yang di mana perhitungan metode work analysis 8 stasiun kerja untuk menentukan target produksi 1.000 sangkar adalah 11 tenaga kerja, maka perlu menambah tenaga kerja sebanyak 4 orang. Kecocokan masalah dengan metode ini yaitu pada masalah jumlah jurnal ini terjadinya selama ini permintaan sangkar burung dan kucing di seluruh raya begitu banyak dengan 1.000 sangkar per bulan dan terdiri 400 sangkar burung dan 600 sangkar kucing. Dengan metode ini sangat cocok terhadap yang saya ajukan dengan judul
yang saya ajukan itu menggunakan metode work analysis dan work analysis. Untuk rangkumannya sendiri itu disimpulkan dalam jurnal ini, yaitu masalah pada jurnal 2 ini, yaitu masalah pada terjadi selama ini permintaan sangkar burung dan kucing di seluruh raya begitu banyak dengan rata-rata 1.000 sangkar per bulan, yang terdiri 400 sangkar burung dan 600 sangkar kucing. Sedangkan dari produksi dan permintaan tidak sebanding dengan UMKM, kandang yang hampir memproduksi 800 sangkar per bulan, disebabkan tenaga kerja yang kurang produktif. Oleh karena itu, kandang tidak mampu memenuhi permintaan konsumen. Untuk jurnal yang ketiga dengan judul Perancangan Kebutuhan Jumlah Operator Produksi Backpack Optimal menggunakan metode work analysis dan workforce analysis. Masalah latar belakang pada jurnal ini itu dengan banyaknya permintaan yang harus dipenuhi, jumlah kerja yang berlebihan membuat operator sering mengalami kelelahan yang mengakibatkan mengalami keterlambatan produksi pada khususnya produk backpack. Metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu metode work analysis. Hasil pembahasannya, penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan observasi langsung di perusahaan dengan mengukur 3 operator produksi backpack dengan total jumlah yang pengamatan data sebanyak 234 data yang dilakukan selama 6 hari. Simpulannya, berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini menyebutkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut. Yang pertama, pengukuran dilakukan penelitian secara langsung dengan metode work sampling dengan tujuan mengetahui kegiatan proses produksi. Kedua, hasil beban kerja fisik dengan work analysis diperoleh bahwa semua operator produksi backpack mendapatkan nilai di atas 100%. Untuk kecocokan masalah dengan metode, masalah pada jurnal ini dengan banyaknya permintaan yang harus dipenuhi, jam kerja yang berlebihan membuat operator mengalami kelelahan dan mengalami keterlambatan produksi pada khususnya produk backpack. Berdasarkan permasalahan yang sudah dijabarkan, bukan penelitian bertujuan untuk satu mengetahui persen dan produktif kerja operator, yang kedua mengetahui tidaknya beban kerja operator, yang ketiga merancang kebutuhan operator produksi backpack yang tepat dan optimal. Dengan permasalahan yang ada pada jurnal sangat cocok dengan permasalahan dan metode yang saya ajukan, yaitu dengan metode work analysis dan metode work analysis yang membahas mencari solusi pada beban kerja. Rangkumannya yaitu disimpulkan dan jurnal ini yaitu dengan banyaknya permintaan yang harus dipenuhi, jam kerja berlebihan membuat operator sering mengalami kelelahan. Untuk jurnal yang selanjutnya itu penentuan jumlah tenaga kerja dengan pendekatan work analysis dan workforce analysis sebagai pertimbangan insentif. Masalahnya dalam jurnal ini itu dalam proses produksi masih menggunakan sumber daya manusia dengan performa dari tenaga kerja yang tidak optimal, sehingga pemilik ingin mengetahui jumlah tenaga kerja optimal dan adanya peningkatan permintaan dan pada event tertentu yang menyebabkan penyesuaian untuk memenuhi target produksi. Metode yang digunakan itu metode work analysis dan workforce analysis. Hasil pembahasannya pada proses produksi terdiri dari proses penggilingan elemen, proses percetakan, proses perubusan, proses penimbangan. Adapun simpulan dari ini itu jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi 340 kg pempek berdasarkan perhitungan metode work analysis, workforce analysis adalah 6 tenaga kerja. Untuk kecocokan masalah dengan metode, yaitu masalah pada jurnal 4 ini yaitu terjadinya dalam proses produksi masih menggunakan sumber daya manusia dengan performa dari tenaga kerja yang tidak optimal, sehingga pemilik ingin mengetahui jumlah tenaga kerja optimal dan adanya peningkatan permintaan pada event tertentu yang menyebabkan penyesuaian untuk memenuhi produksi. Rangkuman itu disimpulkan ini yaitu terjadinya dalam proses produksi masih menggunakan sumber daya manusia performa tenaga kerja yang tidak optimal, sehingga pemilik ingin jumlah tenaga kerja optimal. Dengan permasalahan yang ada pada jurnal ini sangat cocok dengan permasalahan yang saya ajukan di metode saya. Untuk jurnal selanjutnya itu analisis pengukuran beban kerja dan jumlah tenaga kerja, metode work analysis. Masalah dari jurnal ini itu pekerja sering merasakan kelelahan dan melakukan pembuatan
dan penyortiran TBS. Kondisi sekarang jumlah pekerja 2 orang, muat TBS dan 16 orang, penyortiran TBS, penentuan beban kerja dan jumlah tenaga kerja digunakan dengan WLA dan WFA. Metode yang digunakan jurnal ini itu metode work analysis, workforce analysis. Hasil pembahasannya dari perhitungan workforce analysis, proses kerja muat TBS dapat perhitungan tingkat absensi selama 1 tahun. Kecocokan masalah dengan metode pada perhitungan workforce analysis dan pekerja muatan TBS tidak dapat penambatan, sedangkan pekerjaan penyortiran TBS adalah penambahan 3 orang atau truk. Maka jumlah penambahan tenaga kerja pekerja di muat TBS tidak ada penambahan, dan jumlah penambahan tenaga kerja yang bekerja di stasiun TBS 8 orang. Dan ini cocok pada tema yang saya ajukan, yaitu metode work analysis dan workforce analysis. Nah, untuk simpulannya, masalah pada jurnal 5 ini yaitu pekerja sering merasakan kelelahan dan melakukan simpulan penyortiran TBS. Kondisi sekarang jumlah pekerja 2 orang, muat TBS dan 16 penyortiran. Untuk selanjutnya, analisis tenaga kerja menggunakan metode work analysis dan workforce analysis, proses pemuatan dan penyortiran tanda buah segar. Masalah pada jurnal ini yaitu masing-masing shift hanya terdapat 1 operator yang mengakibatkan operator tersebut tidak bisa menuntaskan pekerja tepat waktu serta akan menimbulkan dampak kelelahan akibat beban kerja yang melampaui batas. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan jumlah kerja yang optimal berdasarkan beban kerja yang ada. Metode yang digunakan itu metode work analysis. Hasil pembahasannya yaitu kegiatan produksi dan non produksi pekerja pada diketahui pada saat pengamatan samping kerja dan membandingkan kegiatan pekerja berdasarkan job deskripsi dengan kegiatan yang sebelumnya dilakukan melaksanakan pekerja. Simpulannya berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan data selama 10 hari kerja terdapat 1 November 2019 hingga 12 November 2019 dapat disimpulkan bahwa pengumpulan waktu baku menggunakan diperoleh waktu baku sebanyak 3,71 menit atau 0,018 jam. Cocokan metode ini sangat cocok yang saya ajukan, yaitu dengan tema work analysis dan metode workforce analysis membahas mencari solusi beban kerja yang ada dengan tema yang saya ajukan. Jadi jurnal ini mencari solusi terhadap beban kerja. Rangkumannya yaitu yang diambil yaitu masalah pada jurnal 6 ini terdiri dari masing-masing shift yang dapat 1 operator mengakibatkan operator tersebut tidak bisa menuntaskan pekerjaannya waktu serta akan menimbulkan dampak kelelahan akibat beban kerja yang melampaui batas. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan jumlah optimal berdasarkan beban kerja yang ada. Untuk jurnal yang ketujuh ini yaitu analisis beban kerja karyawan warehouse menggunakan metode work analysis pada gudang PT Cipta Krida Bahri. Yaitu masalahnya penelitian itu tujuan untuk menyebabkan terjadinya beban kerja karyawan dan menentukan upaya perbaikan terhadap terjadinya jam kerja lembur yang cukup tinggi pada departemen gudang dengan menggunakan metode work analysis. Metode yang digunakan jurnal ini yaitu metode work analysis. Hasil pembahasannya, pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode work analysis dengan tujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya beban kerja yang berlebihan pada departemen warehouse. Kecocokan pada metode ini bahwa judul pada jurnal ini sangat cocok dengan judul yang saya ajukan karena di sini tujuannya untuk mencari solusi pada beban kerja. Simpulannya itu masalah pada jurnal ini yaitu bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya beban kerja karyawan dan menemukan upaya perbaikan terhadap terjadinya jam kerja lembur yang cukup tinggi pada departemen gudang. Rangkumannya yaitu terjadinya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya beban kerja karyawan yang mengupayakan upaya perbaikan terhadap terjadinya jam kerja lembur cukup tinggi pada departemen gudang dengan menggunakan metode work analysis. Selanjutnya yaitu yang jurnal yang ke-8 yaitu analisis beban kerja karyawan surveyor bongkar muat
kargo kapal dengan metode work analysis di studi kasus PT XYZ. Masalah pada PT XYZ ini sedang mengalami kekurangan pekerja dikarenakan banyak melakukan pengurangan pekerja. Hal ini dilakukan untuk menganalisir biaya para pekerja terlibat lelah dalam menuntaskan pekerja disebabkan beban pekerja yang semakin bertambah. Hal tersebut adalah tanda dari tingginya beban kerja yang diterima oleh para karyawan. Metode yang digunakan pada jurnal ini yaitu metode work analysis. Hasil pembahasannya, karyawan adalah tenaga pekerja yang melaksanakan pekerja serta memberikan hasil kerjanya kepada seorang pengusaha yang memperkerjakan di mana hasil karyawan sesuai dengan profesi atau pekerja atas dasar kemampuan sebagai mata pencarian. Untuk simpulannya, hasil dari work analysis beban pengerjaan dari para pekerja pada posisi sounding atau sampling dan monitoring bongkar muat termasuk pada beban kerja tinggi, lalu para pekerja sampling yang awalnya 6 orang ditambah 1 pekerja menjadi 7 pekerja. Monitoring bongkar muat yang awalnya 5 orang menjadi 1 pekerja jadi 4 orang. Kecocokan masalah dengan metode ini dengan permasalahan yang ada pada jurnal 1 ini sangat cocok dengan permasalahan dan metode yang saya ajukan, yaitu dengan tema work analysis dan work analysis yang membahas mencari solusi pada beban kerja karyawan. Rangkumannya yaitu yang diambil terjadi mengalami kekurangan pekerja dikarenakan banyak melakukan pengurangan pekerja. Hal ini dilakukan untuk menganalisir biaya para pekerja telah lelah menuntaskan pekerjaan disebabkan beban pekerja yang bertambah. Hal tersebut adalah tanda tingginya beban kerja. Untuk jurnal yang ke-9 ini yang berjudul Usulan Penentuan Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Work Analysis dan Workforce Analysis pada PT Mandiri Jogja Internasional. Adapun permasalahan dari jurnal ini yaitu PT Mandiri Jogja Internasional merupakan salah satu perusahaan yang menghasilkan dompet dan tas kulit yang berkualitas tinggi, sehingga demand yang datang berjumlah besar sedangkan kapasitas belum terpenuhi sehingga sering terjadi tambah jam lembur. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan beban kerja atas operator belum merata. Metode yang digunakan yaitu metode work analysis dan workforce analysis. Hasil pembahasannya itu untuk memenuhi permintaan 2.500 unit sesuai hasil peramalan, maka dibutuhkan 13 orang tenaga kerja sesuai workforce analysis dan 18 orang tenaga kerja berdasarkan workforce analysis. Simpulannya itu berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa sesuai dengan data penjumlahan 2018 maka dapat diketahui permintaan dalam 1 bulan adalah 2.500. Untuk yang kedua, berdasarkan pengolahan data metode terpilih yaitu work analysis dengan usulan 13 orang tenaga kerja karena telah 7 tenaga kerja aktual maka masih perlu penambahan 6 orang tenaga kerja agar permintaan terpenuhi. Kecocokan masalah dengan metode ini yaitu sangat cocok dengan metode yang saya ajukan, yaitu metode yang saya ajukan itu work analysis dan workforce analysis yang membahas mencari solusi pada beban kerja. Untuk metode yang ke-10 ini, untuk jurnal yang ke-10 ini yang berjudul Analisis Kebutuhan Jumlah Tenaga Kerja berdasarkan metode workforce analysis dan workforce analysis. Masalah pada jurnal ini yaitu jumlah tenaga kerja 25 orang dengan permintaan atas produk 700 per bulan. Penelitian bertujuan untuk menentukan jumlah tenaga kerja optimal menggunakan metode work analysis dan workforce analysis. Work analysis digunakan untuk menentukan jumlah tenaga kerja berdasarkan jumlah jam kerja yang dibutuhkan pekerja untuk menyelesaikan pekerja. Jadi masalahnya di sini gimana caranya perusahaan itu optimal dalam jam kerjanya. Metode yang digunakan yaitu metode work analysis dan workforce analysis. Hasil pembahasannya waktu pelaksanaan menentukan secara keseluruhan dari bulan Februari dengan April 2017. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan berapa tenaga kerja yang dibutuhkan untuk setiap stasiun kerja pada UD. Simpulnya berdasarkan hasil permintaan kedua tenaga kerja sebanyak 3 orang dengan jumlah tenaga kerja 28 orang tenaga kerja setiap stasiunnya, dihasilkan pembuatan pola
penambahan sebanyak 5 orang. Bagian modalitas pola perlu penambahan tenaga kerja. Untuk kecocokan metode ini yaitu sangat cocok yang dengan saya ajukan, yaitu tema work analysis dan workflow analysis yang membahas mencari solusi pada beban kerja. Rangkumannya itu diambil dari jadinya jumlah tenaga kerja 25 orang dengan permintaan atas produk 7 per bulan. Penentuan tujuan untuk menentukan jumlah tenaga kerja yang optimal menggunakan metode work analysis dan workforce analysis. Untuk skripsi yang saya ambil itu yang berjudul pengukuran beban kerja dan optimalisasi jumlah karyawan menggunakan metode work analysis dan workforce analysis pada stasiun kerja packing shift pagi di divisi kacang atom. Masalah pada PT ini yaitu adanya salah satu divisi yang seringkali mengalami permasalahan berkaitan dengan produksi, yaitu divisi produksi kacang pada stasiun kerja packing. Metode yang digunakan untuk metode work analysis dan workforce analysis. Hasil pembahasannya berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka disimpulkan sebanyak satu hasil perhitungan beban kerja yang telah dilakukan menunjukkan bahwa karyawan pada bagian picking kacang atom yang memiliki elemen kerja tertinggi. Kesimpulan setelah dilakukan beban kerja berdasarkan kerja dalam 1 tahun, maka didapatkan pada operator 1 pencetakan struk dapat di indeks FTE sebanyak 0,68 yang termasuk underload yang beban kerjanya kurang. Pada operator 2 pengambilan orderan didapatkan indeks FTE sebanyak 2,28. Adapun kecocokan skripsi ini pada metode yang saya ajukan itu sangat cocok karena metode ini sesuai dengan metode yang saya ajukan, yaitu work analysis dan work analysis, yaitu mencari solusi beban kerja pada perusahaan. Untuk itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.